wabarakatuh. Alhamdulillah, ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqihi faminhu wahdahu la syarika wa lahul hamdu wa lahul syukr. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada seorang pun pada pagi hari ini melainkan dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh nikmat adalah karunia ilahi, maka bagi Allah segala pujian dan segala ucapan syukur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi satu peristiwa penting di masa Rasul SAW. Siapa yang ingat? Yang terjadi dengan tahun 6 Hijriah. Kita tahu pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Tahun kelima Hijriah terjadi perang Tarik, perang Khandaq. Tahun ke-6 terjadi apa? Jemaah, paling tidak kita tuh Nabi hidup di Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 11 tahun, 10 tahunan. Beliau meninggal tanggal berapa beliau meninggal? Ini yang dari Jepang nih kayaknya keren-keren. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW meninggal? Tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa? 12 Rabiul Awal. Hari Senin 23 Hijriah. 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Nabi haji wada. 11. Tahun 11 haji. Insya Allah gampang. Karena sejarah kita itu kejayaan kita. Kalau seorang muslim tidak tahu dengan sejarahnya, selesai sudah. Umat yang tidak punya sejarah, mereka akan hilang dari sejarah itu sendiri. Maka ingat-ingatlah, pada tahun ke-6 Hijriah itu terjadi Hudaybiyah. Nabi SAW bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpinya itu beliau masuk ke Masjidil Haram, melaksanakan umrah. Pada saat itu Mekah masih di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Kapan terjadi penaklukan kota Mekah? Nih, kapan jemaah? Tahun berapa? Tahun ke-8. Tahun ke-6 itu Nabi bermimpi melaksanakan umrah. Maka berita itu disampaikan kepada para sahabat. Berbahagia para sahabat. Berangkat. Kira-kira 1.400 orang berangkat, insya Allah mau umrah. Mereka berangkat. Mereka bawa senjata, itu bukan senjata untuk perang. Senjata yang dibawa oleh musafir cuma. Karena kedatangan mereka adalah untuk umrah. Mereka pakai baju ihram. Mereka bawa onta-onta yang untuk dikorbankan di Mekah. Sampai di Hudaybiyah,
ontanya Rasulullah SAW nggak bergerak, duduk dan diam di situ. Informasi sudah menyebar. Orang-orang musyrikin akan menghalangi Nabi SAW untuk umroh. Padahal secara tradisi jahiliyah nggak boleh tuh. Ada orang mau umrah dilarang, itu nggak boleh. Artinya orang-orang musyrikin mereka mengagungkan rumah Allah. Cuma pada hari itu mereka nggak kuat, nggak mungkin gitu. Muhammad SAW bersama umat Islam masuk ke Mekah. Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan untuk mediasi, untuk negosiasi, berjumpa dengan orang-orang musyrik. Berangkat Utsman bin Affan. Berangkat, muncul isu Utsman dibunuh. Ketika itu terjadi bai'atul ridwan. Nabi SAW membaiat semua sahabatnya. Baiat itu dikenal baiat alal maut, baiat siap mati. Kalau benar nih Utsman dibunuh, ya udah perang. 1400 berada di kampungnya orang-orang musyrikin, siap mati. Semua sahabat berbaiat. Hanya ada satu orang munafik ketika itu yang tidak mau berbaiat. Rasulullah SAW menempelkan tangan kanannya ke kirinya, mengatakan hadza li Utsman. Ini baiat buat Utsman. Kenapa? Karena Utsman nggak ada. Disebabkan Utsman lah terjadi baiat itu. Akhirnya ternyata Utsman ditahan oleh orang-orang musyrikin. Lihat cintanya para sahabat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ketika Utsman masuk menjumpai pemuka-pemuka Quraisy, mereka mengatakan, Utsman, kau tahu sudah umrah kau. Utsman berada di dalam Masjidil Haram. Umrah. Apa kata Utsman? La, ma kuntu li'atufa biha. Nggak mungkin aku tawaf di situ sampai Rasulullah SAW yang memulainya terlebih dahulu. Alaihi salatu wassalam. Ini cinta. Alhamdulillah ternyata Utsman tidak dibunuh. Baliklah, mulai terjadi negosiasi. Orang-orang musyrikin mengirim beberapa orang. Gagal negosiasi. Akhirnya datang seorang yang bernama Suhail bin Amr. Datang Suhail bin Amr. Ketika Suhail bin Amr datang, Nabi mengatakan sahula amruku. Apa artinya Suhail, jemaah? Ada yang namanya Suhail di sini? Atau namanya Sahal? Nah, Suhail itu artinya Sahal kecil. Nabi SAW melihat Suhail datang, beliau langsung optimis. Sahula amruku. Urusan kalian dimudahkan. Ini optimisme dengan nama baik. Makanya kalau cari nama, kasih nama yang baik. Coba antum mau negosiasi, siapa yang dikirim dari mereka? Pak Ribut namanya. Aduh, ribut itu. Nama itu, nah. Rasulullah SAW kalau ada sahabat yang namanya jelek, dirubah. Namanya buruk, dirubah oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan sahula amrukum. Urusan kalian dimudahkan. Terjadi negosiasi, mulai dicatat. Itu isi poin-poin dalam draft yang dibikin oleh Suhail bin Amr itu. Semuanya menyudutkan umat Islam. Ketika Ali menuliskan itu, Ali diperintahkan oleh Nabi untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail? Ar-Rahman fa wallahi ma nadri. Walakin uktub bismika Allahumma. Kalau Ar-Rahman kita nggak tahu. Maka Suhail mengarahkan Ali, kau tulis bismika Allahumma. Padahal Ali sudah nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ali nggak mau menghapus.
Padahal disuruh sama Nabi SAW, kau hapus. Kata Ali enggak. Akhirnya Nabi yang menghapus. Minta ditunjukkan di mana nih tempatnya. Kemudian mulai ditulis. Apa yang pertama ditulis? Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Apa kata Suhail? Lau na'lamu annaka Rasulullah ma sadatna anka. Kalau kami tahu engkau adalah utusan Allah, nggak mungkin kita akan halangi engkau dari rumah Allah. Nggak. Uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tulis saja. Benar-benar menyakitkan hati. Kemudian mulai poin-poin ditulis. Poin yang pertama ditulis bahwasanya gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada perang. Yang kedua, kaum muslimin pulang ke Madinah, tahun depan baru umroh. Bayangkan. Ini sudah tinggal dikit, udah sampai Hudaybiyah. Mbok, diberi kesempatan umroh terus pulang. Nggak ada. Nggak mungkin kau masuk lagi. Nanti akan tersebar berita engkau masuk dengan paksa ke kota Mekah, dan itu menghinakan orang-orang Quraisy. Ya udah. Kemudian poin selanjutnya, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam dan berangkat ke Madinah, harus dibalikin ke Mekah. Dan kalau ada orang Islam yang murtad berangkat ke Mekah, ya udah, tak perlu dibalikin. Waduh, kata dia, zalim ini gak mungkin kayak gitu. Kalau enggak, kita gak lanjutkan negosiasi ini. Subhanallah, dalam posisi menulis ini, datang seorang sahabat yang masuk Islam dari Mekah menuju ke Hudaybiyah, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Jadi anaknya siapa? Anak yang sedang negosiasi. Abu Jandal anaknya Suhail bin Amr. Apa? Dalam kondisi diikat nih. Artinya Suhail ini diikat sama bapaknya supaya nggak bergabung dengan umat Islam. Tapi dia lari dalam kondisi terikat, menjatuhkan dirinya supaya bergabung sama umat Islam. Kata Suhail, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka memanggil kita Muhammad alaihi wasallam. Hada awwalu man uqadhi alaih anta riddahu ilaih. Ini kesepakatan yang harus kau lakukan sekarang. Balikan dia ke aku. Dikembalikan kepada orang musyrik. Apa kata Abu Jandal? Ya ma'syaral muslimin. Ini berteriak, dia minta tolong. A'uraddu ilal musyrikin yaftinunani fi dini. Apakah kalian balikan aku kepada orang-orang musyrik sehingga mereka akan menfitnahku dalam agamaku? Ya, tentunya orang datang aja dalam kondisi terikat. Nabi mengatakan kepada Abu Jandal, inna aqadna bainana wa bainal qaum ahdan. Abu Jandal, kita nih bikin perjanjian perdamaian sama orang-orang musyrik. Wa inna la nagdur bihim. Kita nggak mungkin berkhianat dengan mereka. Bayangkan. Al-mu'minun ala syurutih. Orang beriman tuh kalau udah janji ditepati. Walaupun perjanjian itu nampaknya membalimi mereka, tapi udah janji. Mau gimana? Maka akhlak seorang muslim yang perlu dijaga salah satunya adalah menepati janji. Lalu Nabi berusaha menenangkan Abu Jandal. Ini yang berkaitan, kisah ini berkaitan dengan yang Allah pilihkan itu pasti terbaik. Cuma kita nggak tahu. Nabi mengatakan kepada Abu Jandal, ya Abu Jandal, isbir wahtasib. Fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa makhrajan. Wahai Abu Jandal, sabar dan berharaplah pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah pasti menjadikan buat engkau dan orang-orang yang bersamamu nanti yang masuk Islam
itu jalan keluar dan solusi. Akhirnya Abu Jandal merasa aman, merasa tenang dengan ucapan Nabi SAW. Selesai dibikin itu, sebagian sahabat tidak terima dengan perjanjian itu. Sampai Umar bin Khattab menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Falima nu'tid daniyya fi dinina? Kenapa kita memberikan kerendahan kita dalam urusan agama ini kepada mereka? Umar sampai seperti itu. Karena ini benar-benar penghinaan buat Islam. Apa kata Nabi SAW? Fa inni Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Aku tidak akan menyelisih perintah Allah. Umar sempat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau janji kalau kita akan masuk ke Mekah, kita akan umroh, kita akan tawaf di sana?" Itu ucapan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Na'am, iya ya Umar. Tapi apa aku katakan tahun ini kita akan umroh?" Kata Umar, "Enggak ya Rasulullah SAW. Engkau akan masuk dan tawaf di sana dalam kondisi aman." Selesai. Suhail pulang. Nabi SAW menyuruh para sahabat yang bawa kurbannya untuk menyembelih kurban. Itu 1.400 orang, nggak ada yang gerak. Nggak ada yang gerak. Shock mereka. Mereka dalam kondisi berihram. Mereka sudah 6 tahun nggak ngelihat Mekah. Orang-orang muhajirin 6 tahun nggak ngelihat kampung halaman. Kemudian tatkala ada kabar gembira mereka akan melihat kampung halamannya, ternyata itu tidak terjadi. Mereka shock. Akhirnya Nabi SAW masuk menjumpai istri Ummu Salamah dalam wajah cemberut, sedih. Ummu Salamah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Aku perintahkan kepada mereka satu perintah dan mereka tidak mengamalkan. Aku takut azab Allah turun kepada mereka." Artinya sahabat ini shock, bukan nggak mau, tapi namanya orang kaget ya dapat berita nggak jadi umroh. Antum bisa bayangin kalau ada jemaah umroh sampai airport dikatakan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tiketnya nggak ada, jadi nggak bisa." Bapak-bapak, ibu-ibu ditipu sama travelnya. Kira-kira mereka pulang ke rumahnya nggak? Mereka duduk di sana nunggu, "Enggak, kita mau umroh, kita mau umroh." Sebagian malu sama, "Anak ini sudah ngadakan selamatan Ustaz, habis 2 ekor kambing, masa pulang ke rumah nggak umroh?" Itu shock pada pas seperti itu. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, "Aw tuhibbu an yaf'alu dzalika?" Apakah engkau kepingin mereka melaksanakan perintah? "Ukhruj ya Rasulullah." Keluarlah engkau ya Rasulullah SAW. Kau sembelih kurban, kau sembelih ontamu, lalu kau cukur rambut. Insya Allah mereka akan mengikuti. Engkau keluar, jangan berbicara dengan satu pun. Nabi keluar tendanya sallallahu alaihi wasallam, nggak ngomong sama sahabat. Sahabat tentunya melihat Nabi ini mau kemana gitu ya. Nabi sembelih kurbannya, tapi panggil seorang sahabat untuk mencukurnya. Itu kata sahabat yang cerita, akhirnya mereka pada lari semuanya nyembelih kurban mereka dan saling mencukur sampai mau bunuh-bunuhan mereka dari senangnya karena melihat Nabi sudah cukur dan nyembelih kurbannya, berarti nggak mungkin umroh. Pulang ceritanya, pulang. Kita lihat sebagian sahabat yang
sampai mengungkapkan ketidaksetujuan. Mereka baru tahu bahwa ternyata Hudaybiyah itulah yang disebut al-Fath. Kemenangan besar itu perjanjian itu. Kadangkala kita tidak merasa. Sahabat gak merasa. Padahal setelah perjanjian itu sendiri, itu adalah bukti bahwa orang-orang musyrikin sudah mengakui keberadaan negeri Islam. Mereka bikin perjanjian. Berarti kekuatan umat Islam sudah ada sebagai sebuah wadah di sana. Yang kedua, dengan genjatan senjata, Masya Allah, orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW lebih bebas untuk berdakwah lagi. Karena selama ini peperangan itu terjadi sama siapa? Sama orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi SAW bisa berdakwah ke tempat-tempat lain. Nabi bisa kirim surat kepada raja-raja. Itu hikmah dari sesuatu yang para sahabat. Jadi jemaah, apa yang Allah pilihkan itu pasti baik buat kita. Rasul SAW hijrah, meninggalkan Mekah. Berat hati Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah, beliau memandang ke kota Mekah. Beliau mengatakan, Wallahi inni la'a'lam annaki ahabbu biladillah ilayya. Demi Allah, aku tahu engkau adalah negeri yang paling aku cinta. Engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah sebaik-baiknya bongkahan di bumi ini. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu mengusirku, aku nggak bakal keluar. Nabi diusir, keluar. Kita kadang-kala di PHK dari kerjaan kita. Kita kadang-kala tidak bisa memperpanjang kontrak dengan satu alasan. Mungkin ada orang yang hasut sama kita, ada atasan yang tidak suka sama kita. Akhirnya kita harus keluar dari kerjaan kita. Antum husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Insya Allah itu yang terbaik. Antum pulang, itu yang terbaik. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kampung halaman. Sampai kota Madinah nggak punya rumah. Nabi SAW numpang. Nabi itu numpang sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat bukan cuma rumahnya yang ditinggal. Sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, meninggalkan kekayaannya buat orang musyrik. Sampai kota Madinah miskin. Mungkin orang berpikir akan susah. Ternyata seorang muslim itu harus belajar dari anak panah. Antum tahu anak panah? Anak panah itu ditarik mundur ke belakang jauh. Untuk apa? Untuk melesat ke depan jauh. Semakin ditarik jauh, semakin melesatnya lebih kencang dan lebih jauh. Rasulullah SAW setelah 8 tahun beliau ditarik mundur ke Madinah. Lalu beliau masuk ke Madinah lagi, menaklukkan, masuk ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath. Tuh, Allah berikan kepada Nabi SAW. Allah wajibkan buat kita berjihad. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu satu hal yang dibenci buat kalian. Tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah,
Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita nggak suka nih, aduh ini berat buat kita. Ternyata itu yang baik buat kita. Dan bisa jadi sesuatu yang kita sukai ternyata buruk buat kita. Allah tahu, kita nggak tahu. Maka namanya orang nggak ngerti, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Ada orang yang bertahun-tahun nggak punya anak. Ustaz, anu sudah 10 tahun. Nggak punya anak. Di surat Az-Zukhruf. Coba dibuka Quran, punya Quran. Allah ketika berbicara tentang karunia-Nya. Afwan, bukan surat Zukhruf, salah. Surat Asy-Syura ayat 50. Ayat 49 50. Supaya kita tahu pilihan Allah itu pasti terbaik buat kita. Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yakini. Allah yang punya Tokyo ini. Allah yang punya Jepang. Allah yang punya Asia. Allah yang punya dunia dan isinya. Bukan hanya itu. Langit-langit yang di atas. Bintang-bintang yang bertebaran. Mentari, rembulan. Semuanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan yang Allah kehendaki. Kita kadang kala berkehendak, tapi Allah nggak berkehendak. Sebagian orang, masya Allah, istrinya hamil 5 bulan, gugur. Hamil 7 bulan, gugur. Hamil 9 bulan, lahir, mati. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Bukan kita yang menciptakan. Maka nggak perlu kita menyalahkan orang. Kita sering cari kambing hitam dalam kehidupan ini. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha udzukur. Allah berbagi kepada sebagian orang. Allah kasih anaknya perempuan semuanya. Bikin anak lagi, keluar perempuan lagi. Padahal kita udah melaksanakan trik yang kata dokter bisa anaknya jadi laki tuh. Bikin lagi, aduh perempuan lagi. Ada jamu, anaknya bisa laki. Minum jamu, anaknya keluar perempuan. Kembar lagi perempuan. Yahabu liman yasha. Allah yang kasih sebagian anaknya perempuan. Wa yahabu liman yasha udzukur. Sebagian orang anaknya laki semua. Akhirnya sampai ibunya udahlah cukuplah, kata dia. Capek sudah. Berapa anaknya sudah 11. Laki semua, laki semua. Ya mau gimana? Itu Allah yang bikin. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau sebagiannya Allah kasih anak laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sebagian orang Allah jadikan mandul. Siapa yang menjadikan? Allah. Terus kok bisa Ustaz? Allah bagi-bagi kayak gitu. Allah menyebutkan di akhir ayat 50 ini, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya Allah bisa kasih antum anak semuanya laki. Allah bisa kasih antum yang mandul jadi punya banyak anak. Tapi Allah lebih mengetahui mana yang lebih baik buat antum. Kita kan nggak tahu. Tugas kita berdoa, berusaha. Tapi Allah yang menentukan. Tapi kita harus tahu. Kalau kayak gini yang Allah berikan, kita yakin ini yang terbaik. Sehingga seorang yang husnudzon sama Allah, hidupnya nyaman. Dia di PHK, bismillah. Anak yakin Allah akan berikan yang terbaik. Dan Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Tergantung. Antum mau kayak apa sama Allah? Berprasangka baik, Allah berikan kebaikan.
Berprasangka buruk, Allah kasih keburukan semua. Pilih mana coba? Ya, berprasangka baik. Jadi apapun yang terjadi terhadap kehidupan antum, sakit, masalah rizki, melihat saudaranya, ya Allah, fulan masya Allah rizkinya banyak banget, padahal ana lebih ahli ibadah dari dia. Allah tuh maha mengetahui. Mungkin kalau antum dikasih rizki lebih, jadi telat sholat subuhnya. Biasanya orang yang istiqomah sholat pertama siapa? Banyak utangnya. Oh masya Allah, coba fulusnya. Dia kadang-kadang seperti itu. Orang usaha dibesarin sedikit, awalnya soft pertama. Usahanya lancar, soft kedua. Buka cabang usahanya, soft ketiga. Buka cabang lagi, Allah Akbar. Afwan Ustaz, nggak bisa datang. Kadang-kadang kita itu berambisi, tapi ternyata di balik itu ada yang tidak baik buat kita. Serahkan sama Allah SWT. Dalam urusan pernikahan, apa dipotong? Mungkin beberapa jamaah kalau ada yang aktivitas selanjutnya, oh iya bisa jamaah, diizinkan. Bismillah, izin, nggak masalah. Soalnya ada yang tidur juga, anaknya tidur. Oh masya Allah bang, ada yang tidur itu bang. Masya Allah. Baik jamaah yang ingin beraktivitas, anda tutup kajian ini. Kalau Kita masuk ke tanya jawab. Anda tutup dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 19 insyaallah. Dalam masalah pernikahan, Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, kadang-kadang kita benci sama pasangan hidup kita. Apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, ternyata di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Karena apa? Karena Allah tahu, kita tidak tahu. Hada wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Serahkan kepada Ustaz Fatah. Allah. Barangkali bagi yang ingin beraktivitas, bisa beraktivitas. Bagi yang ada pertanyaan, bisa disampaikan. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa disimak di rekaman yang ada atau di channel yang ada dari beliau. Demikian, silakan hadirin barangkali ada yang ditanyakan. Wah, nggak ada. Itulah Ustaz. Ana senang kalau ceramah sama orang-orang yang bisa memahami dengan cepat itu. Jadi nggak perlu ada yang ditanyakan. Kalau demikian kita cukupkan pada kajian pagi hari ini. Mungkin ini Ustaz. Nah, Pertanyaannya Mau ditutup mungkin ya, satu pertanyaan jawab tenang ya Mas. Jadi ini mungkin Ustaz sudah 2 hari datang ke Jepang, sudah sampai Tochigi, sampai Sano, salah satu prefektur yang lumayan jauh juga dari sini. Dan lihat kondisi 2 hari ini untuk refleksi kita juga dalam konteks kita ingin berdakwah, ingin menyampaikan sesuatu kebaikan tentang kebenaran tentang Islam. Apa nih untuk kita kira-kira masukan, terutama kawan-kawan yang mungkin sudah puluhan tahun tinggal di Jepang, ya. Karena kita juga ingin, saya yakin kawan-kawan yang ada ini yang sudah lama di sini ingin melakukan sesuatu terhadap agama ini, terhadap syiarnya Rasulullah ini, biar kita benar-benar ke depan bisa menjadikan diri kita juga tetap istiqomah dan mengajak umatnya kembali hijrah ke jalan Allah. Subhanallah. Insyaallah mungkin seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya jemaah. Subhanallah, anak selama 2 hari ini bertemu dengan antum, bertemu dengan teman-teman yang lain di sana, melihat kondisi Jepang ini. Jadi sebenarnya tugas antum sangat berat, karena antum berada di negeri yang tidak beragama, yang mereka tidak tahu dengan halal dan haram. Mereka aturannya mungkin hanya etika dan budaya mereka.
Yang menurut mereka baik, yang mereka kerjakan. Yang menurut mereka nggak baik, mereka tinggalkan. Jadi mengikuti hawa nafsu. Kenapa tempat prostitusi banyak? Ya, karena mereka lebih nyaman itu daripada menikah. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa kemarin ada yang menyebutkan jumlah anak-anak muda semakin sedikit, seperti piramida terbalik, katanya tinggal tua-tua karena banyak orang yang nggak kepingin punya anak, katanya sih susah, ribet mungkin buat mereka. Maka ini kesempatan besar buat antum untuk menawarkan solusi atas permasalahan yang mereka ada. Bunuh diri di sini yang banyak sekali karena banyak orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya. Ini bukan hanya kesempatan buat antum, tapi kewajiban. Karena antum berada di tempat terjadinya kemungkaran yang tidak boleh didiamkan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, antum bisa bahasa Jepang. Antum bisa bahasa Jepang. Maka berusaha untuk menebarkan kebaikan apapun dengan bahasa Jepang. Antum nggak perlu mendakwai yang di Indonesia dengan bahasa Indonesia umpamanya. Karena banyak yang bisa bahasa Indonesia, banyak ustadz bahasa Indonesia. Tapi ustadz yang bisa bahasa Jepang kan sedikit. Antum dapat faedah kiriman dari teman antum berbahasa Indonesia, antum terjemahkan ke bahasa Jepang, sebarkan di medsos dengan harapan ada orang Jepang yang membaca. Antum ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Nabi yang bagus, antum tulis, antum bikin. Kadang-kala ada teman-teman yang bisa bikin foto yang bagus, kemudian ada tulisan yang baik. Gunakan bahasa Jepang, tebarkan itu kepada mereka. Dan terus, yang kedua dengan akhlak antum. Jangan sampai orang Jepang itu, ya karena ini laporan dari beberapa teman, jangan sampai orang Jepang itu nggak suka sama Islam gara-gara tindakan sebagian orang Islam. Dan oh Islam itu jorok, oh Islam itu kayak gini, gara-gara kita yang tidak bersih orang. Kita yang tidak rapi, kita yang tidak disiplin. Tunjukkan Islam itu jauh lebih bagus daripada budaya Jepang, jauh lebih bagus. Kenapa? Karena Islam itu anugerah Allah kepada umat manusia. Yang ketiga, saya sempat cerita sama teman-teman di sana kemarin. Cobalah datang ke perusahaan-perusahaan itu yang mereka memiliki banyak orang Indonesia yang sedang training, untuk menawarkan training buat orang Indonesia, bukan dakwah. Anda ngomong kalau antum datang ke perusahaan atau datang ke broker-brokernya itu untuk mengadakan kajian Islam, ini kadang-kadang mereka tidak terima. Tapi antum katakan kita tawarkan program training. Training apa? Supaya performa kerja mereka semakin bagus, dedikasi kerja mereka semakin hebat. Kita training buat mereka. Karena memang di Jakarta, di Astra itu ada kajian sejak tahun 90-an. Sampai hari ini pengajian itu tetap dilakukan dan didukung oleh pihak Astra. Kenapa? Padahal non-muslim pada waktu itu yang pertama mulai, manajernya itu non-muslim. Mereka mengatakan, mereka simpel karena mereka ya tadi yang dicari cuma duit. Mereka mengatakan orang Islam itu kalau paham Islam yang benar nggak nyuri. Jadi kalau orang Islam itu pada ngaji semua aman perusahaan itu. Dulu masih belum ada CCTV apa kata mereka, itu setiap orang keluar diperiksa kantongnya karena bawa baut, bawa ini itu. Setelah ada pengajian, tingkat pencurian langsung turun. Jadi tawarkan ke perusahaan-perusahaan itu training, bukan kajian. Karena mereka nggak paham kajian dan mereka itu urusan agama sampai kemarin ada yang ngomong ketika ada yang puasa nggak boleh puasa sama bosnya, terus dikasih kue, sudahlah kamu makan ini, soalnya Tuhanmu nggak tahu katanya. Masya Allah, suruh makan Tuhannya nggak tahu katanya. Jadi kayaknya antum punya PR yang berat, jangan sampai keberadaan antum di tempat ini hanya untuk mencari duit, tapi untuk mencari akhirat juga di tempat ini. Semaksimal mungkin berbagi. Ada Quran terjemahan bahasa Jepang, ada apalah urunan beli, kasih temannya, nih silahkan kau baca, ada buku-buku bimbingan Islam, berikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa dan makmurkan masjid.
Karena ada masjid besar, masjid Turki yang bagus, sepi. Sehingga orang Jepang katanya kadang-kala masuk sana sekedar untuk wisata, melihat, oh ini masjid. Coba masjid itu ramai, masjid ini juga diramaikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu sebagai bentuk syiar kita. Mereka paling tidak tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Subhanallah, karena saya cukup sudah. Kita tutup kajian kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.